atas karunia-Mu di mana kami dapat berdiri di sini memuji Engkau, bahwa kami dapat merasakan restorasi dari Engkau. Ada suatu anugerah Tuhan, kami dapat mengenal-Mu. Ada satu anugerah untuk bisa dibentuk oleh-Mu. Tuhan, tolong kami, persiapkan hati kami, pikiran kami, supaya kami dapat fokus Tuhan. Kami dapat mendengarkan firman-Mu dan dapat mencernanya, dan kemudian dapat menghidupi misi yang Kau sudah berikan pada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Wah, ini tempat baru. Ya, saya sangat senang bisa sekali lagi berada di tempat ini yang walaupun agak nggak senang kalau dipaksa-paksa Pak Johan, tapi saya selalu bersyukur bisa bertemu dengan saudara semua kembali di Sync. And ketika saya dikasih tahu, Michelle, temanya Mission of Restoration ya. Ya, terus saya WA, maksudnya apa nih? Terus saya dikasih tahu, oh ya ini tema bulan ini adalah tentang misi. Dan kemudian saya dikasih 1 Korintus 9 ayat 17 sampai 26. Ya, mungkin karena saya yang rada lelet bolot gitu kali ya. Tapi kayak apa ya? Like, what's the connection? Saya berhenti sebentar, saya harus merenung. Karena di otak saya, saudara-saudara, ketika saya memikirkan kata misi, yang kebayang adalah konsep misi zaman saya masih kecil. Saya harus ke tempat terpencil, ke tempat yang tidak ada modernitas, ke tempat di mana orang yang tidak mengenal Yesus atau belum pernah mendengar Yesus sama sekali. Jadi masih konsep lama di mana orang itu harus pergi jauh, harus kepada orang-orang yang tanda kutip terbelakang, uncivilized. Tapi ketika saya mulai berpikir mengenai konsep-konsep ini, saya kemudian terusik sendiri, saudara-saudara. Saya kemudian memikirkan kenapa saya masih memakai konsep seperti ini. Saya berusaha tidak menentang adanya amanat agung di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Namun saya percaya keberdosaan manusia, termasuk keberdosaan saya, membuat ketika kita melakukan amanat agung ini tanpa sadar atau tidak sadar ditumpangi muatan kolonialisme. Tentunya tidak semua misionaris, saya tidak bilang semua misionaris itu pengen menjajah ya saudara-saudara, tapi ada muatan-muatan. Banyak juga yang melakukan misi ini seolah-olah menganggap mereka yang belum mengenal Yesus atau orang Kristen yang mungkin tidak sesuai standar kita, mereka lebih rendah, mereka terbelakang, mereka terhilang, dan oleh sebab itu kita harus ke sana dan menyelamatkan. Saya ingat ketika dulu bertahun-tahun yang lalu pernah diajak ikut program besuk ke rumah sakit. Kita masuk ke ruangan, tanya mau didoakan enggak dan sebagainya. Baik orang Kristen maupun non Kristen biasa kita ajak berbincang-bincang kemudian doakan. Dan memang tidak semua orang mau kita doakan saudara-saudara. Jadi waktu ketika ditolak, saya tuh langsung POV-nya udah kayak kasihan banget nih orang ini terhilang, kayak ya udah dihempaskan saja, kibaskan saja, like ya udah. Berarti mereka menolak Tuhan seolah-olah ya mereka tidak dipanggil Tuhan, tidak dicintai Tuhan. Mereka pada level spiritual yang jauh lebih rendah dari saya. Jadi dan ketika saya berhasil membawa jiwa yang terhilang, saya merasa jago nih, I'm a hero, saya spesial. Saya melihat orang-orang yang saya anggap terhilang itu seperti objek untuk membuat saya merasa diri saya spesial.
Sama seperti penjajah kolonial zaman dahulu yang melihat bahwa orang yang berbeda dari mereka adalah orang terbelakang, orang tersesat, not civilized. Dan oleh sebab itu harus diubahkan. Dan mempunyai konsep bahwa karena kita yang mempunyai Yesus dan menganggap orang lain yang tidak, sering membuat kita itu merasa then we are better. Holier, kita lebih suci, lebih tinggi. Dan saya percaya pada kasus seperti ini amanat agung bukanlah yang masalah. Tetapi sikap kita, attitude kita ketika kita melakukan itu, our intention, itu yang menodai amanat agung itu. Yang kedua adalah dengan adanya teknologi seperti internet, sosial media, sebenarnya informasi seperti firman Tuhan itu semestinya bisa lebih cepat dan cepat merambah ke daerah-daerah yang tadinya tidak terjangkau. Namun ironisnya saudara, kekonektivitasan ternyata tidak membuat manusia lebih bahagia. Menurut WHO, 1 dari 6 orang di dunia ini merasakan kesepian. Yang diperkirakan menyebabkan kematian hampir 800.000 orang setiap tahunnya. Untuk negara yang low dan middle income seperti Indonesia ini, WHO mengatakan kira-kira 20% anak muda berumur 13 sampai 29 tahun merasakan kesepian, loneliness, isolatedness. Ternyata teknologi digital tidak mampu memperbaiki human connection, konektivitasan manusia. Tapi mungkin justru membuat kita makin terisolasi, memperparah keadaan. Ini membuat kita harus mempertanyakan, sebenarnya definisi misi itu kita ini udah benar gak sih? Seperti apa sih? Apakah sebenarnya ketika kita, ayo kita misi yuk. Apa kita itu sudah melakukan tanda kutip dengan benar, dengan intention yang benar. Dan berdasarkan parameter apa kita melihat misi ini. Dan ketika saya membaca 1 Korintus 9 ayat 17-26, saya juga mempertanyakan apa ya relevansi dari hak dan kewajiban Rasul ini dengan misi. Apa hubungannya? Nah, sebelum saya menjelaskan, mari kita membaca dulu dari ayat 17-26. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apalah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku pun menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah. Supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya. Supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil. Supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah.
Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Saudara-saudara, di jemaat Korintus, Paulus dihadapkan dengan jemaat yang terpecah-pecah. Jemaat Korintus yang pelayanannya sebenarnya dibangun oleh Paulus, tapi kemudian banyak rasul-rasul atau murid-murid yang lain kemudian memberitakan firman juga di tempat itu. Tapi jadinya pemberitaan firman yang mengenai Yesus kemudian diwujudkan melalui berdirinya komunitas orang percaya, ternyata malah menjadi bumerang. Karena menjadi ajang kontes untuk menunjukkan siapa pengikut yang paling benar. Ada yang mengaku mereka adalah pengikut Paulus, ada yang mengaku mereka adalah pengikut Kefas atau Petrus, ada yang mengaku mereka adalah pengikut Apolos. Pemberitaan firman mengenai Yesus berubah menjadi kompetisi, menjadi suatu lingkungan komunitas hanya untuk menunjukkan that they are better, mereka lebih baik dan lebih suci. Tak terhindarkan saudara-saudara pengertian bahwa dengan menerima Yesus dan mendekatkan diri kepadanya, membuat manusia itu merasa menaiki tangga yang lebih tinggi. Yang kemudian menjadi alasan untuk memandang orang lain lebih rendah. Yang masalah adalah ketika misi kemudian didefinisikan untuk turun menjangkau orang-orang lain yang lebih rendah, itu membuat kita merasa kita itu sudah lebih baik dari mereka. Bapak Joas Adi Prasetya, seorang teolog dan pengajar sekolah tinggi, dalam artikelnya berjudul Dari Tangga ke Taman, mengutip mistikus Kristen bernama Pseudo Bernard yang mengatakan kita naik kepada Allah melalui kontemplasi dan turun kepada sesama melalui bela rasa. Seolah-olah menunjukkan kontemplasi kepada Tuhan dan bela rasa kepada sesama adalah dua arah yang berlawanan. Allah di atas dan manusia di bawah. Namun ini sebenarnya bertentangan saudara-saudara dengan apa yang dituliskan Paulus di dalam perikop yang tadi kita baca dan keteladanan Yesus Kristus. Terutama di dalam 1 Korintus tadi, di ayat-ayat sebelumnya bahwa menunjukkan bahwa pelayanan pemberitaan Injil tidak membuat seseorang, apalagi Paulus, bertambah tinggi atau unreachable atau tidak terjangkau. Justru Paulus itu berkata bahwa pelayanan bukan alasan baginya untuk memenggahkan diri. Dan justru sebaliknya apa yang adalah haknya dia tidak ambil. Kebebasannya justru dia korbankan demi memenangkan banyak orang. Bagi Paulus, diperbolehkan untuk menginjil itu adalah suatu reward already. Tidak butuh harta dan kedudukan. Dan di ayat 19 dikatakan justru ia dengan sadar meninggalkan haknya. Haknya untuk diakui, haknya untuk ditinggikan. Ia meninggalkan haknya untuk memenangkan orang-orang yang dilayani. Di ayat 20-22 ia itu bercerita bagaimana menjadi seorang Yahudi ketika sedang berkumpul dengan orang Yahudi. Dia ngomong juga dia menjadi seperti orang non-Yahudi ketika berkumpul dengan orang non-Yahudi. Paulus melakukan itu tanpa mengorbankan kepercayaannya terhadap dalam hukum Kristus. Tapi apa yang sebenarnya dia lakukan saudara-saudara? Ia tidak sekedar spreading the news. Dia tidak hanya ngomong tok. Tapi he is living the word. He is living the mission. Orang menerima firman dari Tuhan. Orang menerima firman Tuhan dari Paulus tidak sekedar melihat apa yang keluar dari mulut Paulus. Tapi lewat action, tindakan, keteladanan Paulus dalam kehidupannya sehari-hari. Paulus mengintegrasikan his ministry for God dengan kehidupannya, meleburkan diri dengan orang-orang yang dilayaninya. Paulus pun mengatakan saudara-saudara bahwa
bagi orang-orang yang lemah, ia pun seperti orang yang lemah. Nah kalau gitu apakah dia ini palsu ya, bunglon saudara-saudara, punya topeng yang banyak? Menurut saya enggak saudara. Tapi menurut saya ia tuh sadar untuk menjangkau orang-orang itu, ia juga harus menjadi yang real. Dia harus memahami apa yang orang dia temui itu, apa sih yang dia lalui. Spiritual journey apa yang orang itu sedang lalui. Dia sadar bahwa jemaatnya beragam. Mempunyai spiritual journey yang beragam. Hidup di kultur dan konteks yang berbeda-beda. Dan dengan hidup di kultur dan konteks yang berbeda, tidak membuat orang yang berbeda itu terbelakang. Tidak membuat orang yang berbeda itu adalah orang yang patut dikucilkan atau lebih rendah. Seperti dikatakan di ayat 25, masing-masing orang itu punya bagiannya sendiri-sendiri di dalam pertandingan. Semua orang punya spiritual journey yang sendiri-sendiri. Dan kita tidak bisa menghakimi atau merasa bahwa kita lebih baik dari mereka. Sekali lagi, Paulus tidak hanya sekedar memberitakan Injil, ia menghidupinya. Jadi saudara-saudara, hari ini saya ingin mengajak kita merenungi dan merefleksikan. Apakah kita sudah menghidupi misi itu? Menyadari bahwa hidup tuh gak sekedar teori. Bahwa pain is real. Life is difficult. Banyak orang di sekitar kita itu merintih. Mereka kehilangan pekerjaan. Kehilangan orang tuanya. Kehilangan anaknya. Terkena penyakit mematikan seperti kanker. Dan ketika kita berinteraksi dengan orang seperti ini, mereka tidak membutuhkan orang yang sok Kristen, yang sok suci untuk ngotbain mereka. Bahwa mereka perlu lebih beriman lagi. Bahwa itu karena mereka penuh dosa. Mereka tidak butuh kita berkhotbah seolah-olah semua pasti akan baik-baik saja dan lebih baik. Karena kenyataannya, sometimes things can go worse. Tidak semuanya penyakit bisa disembuhkan. Tapi mereka saudara-saudara, they need to be heard. Mereka perlu didengarkan. They want to be understood. Mereka ingin dimengerti. Dan kita harus meneladani apa yang Paulus sudah lakukan. Mau menjadi lemah, seperti lemah ketika orang yang dilayaninya lemah. Sama seperti Yesus yang menangis ketika melihat sahabatnya Lazarus dan saudara sahabatnya melihat Maria dan Marta, melihat Lazarus mati dan melihat saudaranya Maria dan Marta itu menangisi Lazarus. Ia menjadi seperti lemah, Yesus menjadi seperti lemah karena turut merasakan duka yang dialami oleh sahabatnya. Many years ago, berapa tahun yang lalu saya sempat mempekerjakan salah satu best friend saya waktu kecil. Dan singkat cerita, cara bekerjanya mungkin agak beda saudara-saudara. Jadi teman-teman sekerjanya itu komplain sama saya. Bu, orang ini sering terlambat loh bu, gak disiplin loh bu. Jangan-jangan gara-gara teman ibu tuh, bestinya ibu tuh, jadinya seperti itu. Tapi bu, kita kan gak bisa, maksudnya gini-gini aja. Kalau dicari suka nggak respon, pokoknya suka missing in action deh gitu. Nah ketika itu saya mendengarnya dan melihat oh iya memang dia lihat absensinya, melihat dia emang suka datang suka enggak. Kemudian saya langsung berpikir ya udahlah daripada ribut ya kan. Ya udah saya ajak ngomong aja teman saya ini, udah kita pisah baik-baik. Saya merasa menjadi orang yang lebih baik dengan cara mengajak ngobrol teman saya ini dan ya udahlah ya kadang kerja itu bisa cocok bisa enggak ya kan. Maybe ini adalah sign bahwa ya memang kita nggak cocok bekerja sama gitu. Jadi ya I think this is opportunity for you untuk to look elsewhere lah untuk mencari tempat lain. Tapi berapa hari kemudian saudara-saudara saya mendengar bahwa mantan suaminya meninggal. Dan ternyata setelah saya cari tahu lebih lagi, selama ini dia suka menghilang karena ya dia harus ngurusin anaknya, dia harus menunggui mantan suaminya itu di rumah sakit. Saya bisa
memenuhi otak saya dengan pembenaran bahwa ya salah sendiri dia nggak ngomong, ya salah sendiri dia tidak mengkomunikasikan dan sebagainya. Tapi terus terang ketika saya mendengarkan hal itu, saya seperti tertampar saudara-saudara. Saya yang mengaku Kristen, sekolah teologi, pelayanan sana sini. Ternyata saya membiarkan teman saya ini berjuang menghadapi kesulitan hidupnya sendiri. I abandon her. Saya takut menghadapi konflik dengan teman saya. I took the easy way. Saya shortcut. Saya merasa saya a better person, orang yang lebih baik. Karena saya datengin dia dulu, padahal kan dia yang salah, ya kan? Saya datengin dulu, ngomong baik-baik, saya merasa lebih baik sama dia. Tapi ternyata tanpa sadar, saya tidak mendengarkan dia. Saya tidak ada untuk dia. Saya ngejudge dia, bahkan mengeksekusi dia. Dan walaupun kemudian saya minta maaf kepada teman saya ini, pengalaman tersebut saudara-saudara sangat membekas di saya. Mengingatkan saya bahwa misi saya itu ya memang untuk memberitakan Injil, ya untuk memuridkan. Tapi sering saya pakai alasan untuk menjauhkan saya dari orang-orang yang justru Tuhan sudah izinkan di sekitar saya. Yang sebenarnya perlu saya layani, perlu saya dengar, perlu saya peluk. Being there for my friends yang sedang mengerang kesakitan, yang sangat butuh merasakan kasih Allah. So many of us, termasuk saya, sibuk, we are busy mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena kita ngakunya Kristen, ya kan? Nah, ke gereja, pelayanan, mission trip ke kota A, B, pelayanan kampus, pelayanan di tempat kerja, jadi singer, main musik. Tapi pertanyaan saya hari ini, apakah kita sudah menjadi seperti lemah ketika teman kita lemah? Maukah kita memakai hak kita untuk istirahat? Hak kita punya duit banyak. Hak kita untuk punya energi lagi nge-recharge. Untuk menolong orang lain. Untuk mendengarkan kesulitan orang lain. Sudahkah kita memberikan waktu untuk mendengar rintihan pasangan kita? Sudahkah kita mendengar keluhan anak kita? Ini anak saya punya 3 anak saudara. Umurnya 19, 17, 15 dan cowok semua. Jadi ini saya lagi berhadapan dengan remaja ya, teenagers boys yang terus terang saya tidak mengerti apa yang sedang dilaluinya karena saya cewek. Dan kadang-kadang curhatan mereka itu membuat saya geli saudara-saudara. Contoh salah satunya itu anak kedua saya suatu hari telepon, "Mami," katanya, "Yes son, I cannot breathe." "Oh kenapa? Sakit?" "No." "Kenapa?" "Ditolak cewek." "Oke." "Ya tapi mami, dada pip sesek katanya, nggak bisa mikir, nggak bisa activity katanya." Terus aku bilang, "Pi, cewek banyak kali Pi, di seluruh dunia ini 50% of the whole world are women. Don't worry, you can move on." "Mami, she's the most perfect woman in the world," katanya. "So I'm missing out. I miss my perfect one. I don't think," katanya, "I don't think I can find this perfect woman again, ever," katanya. Ketika mendengarkan, ya kayak kita semua ini yang mungkin sudah lebih berumur dari dia, pengennya ketawa kan ya saudara-saudara, kayak ya 2 bulan lagi juga lewat ya kan. Dan benar sih saudara-saudara, kayak 2 bulan kemudian, "Mom, I cannot breathe, what's wrong?" Kayak, "Oh, I'm in love with this person." Wait, is it the same one or no? No, it's another one. "Oh, okay, ya udah." Ya.
Tiap 2-3 bulan ganti saudara-saudara, ya kan. Tapi ketika cerita seolah-olah like, oh yang ini is the most perfect woman. Ya tentunya ketika mendengarkan seperti ini, pengennya ketawa kan ya saudara-saudara gitu loh. Ya kan. Dan mungkin di pikiran saya yang benar bahwa he will move on soon gitu loh. Ya. Tapi dia tidak butuh tertawanya saya, benar gak saudara? Ketika itu his feelings are real. Dia merasakan kesakitan. Dia merasa tertolak. Dia merasa useless. Dia merasa dunianya runtuh. Udah kiamat. Karena dia tidak akan pernah menemukan wanita yang perfect lagi. His feelings are legit. His feelings are valid. Dan saya hanya karena saya merasa 2 bulan lagi juga lewat. Itu tidak menegasikan atau tidak mendilit atau perasaannya saat itu. Tapi saya menyadari tidak setiap saat saya available untuk mendengarkan anak saya seperti ini. Kadang saya bilang, udahlah nanti banyak cewek udah santai 2 bulan lagi juga nemu. Dan kadang dia bilang, no mami, no, dia bilang gitu. She's the perfect one. Soalnya anak saya ini cinta anime kan. Jadi menemukan cewek yang cinta anime yang bisa ngobrol segala anime itu jarang katanya dia. Jadi menurut dia she's the perfect one. Karena bisa ngobrol tentang anime berjam-jam gitu saudara-saudara. Ya kan? Tapi again, this conversation sering saya brush off. Mengapa? Bagi saya, itu gak penting. Cinta monyet. Tapi bagi anak saya, he needs to be heard. His feelings, his depression, his hurting, real. Have we make it our mission? Sudahkah kita membuat misi di hidup ini untuk memberikan kasih kepada orang-orang yang merasa tertolak, orang yang merasa sendiri, orang yang merasa bahwa mereka terisolasi. Mazmur 34 ayat 19 berkata bahwa Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Dan demikian kita harus memikirkan ulang. Restoring the way we define the term mission. Misi bukanlah kisah heroik kita untuk menyelamatkan orang yang lebih rendah demi nama Tuhan. Tapi misi seharusnya mengenai bagaimana kita mendekatkan diri dan ikut merasakan mereka yang remuk hati, patah hati. Mereka yang merasakan kesepian, mereka yang merasa kehilangan. Melalui kita, kasih Tuhan itu disalurkan, dinyatakan kepada mereka yang sedang mengerang kesakitan, yang sedang merintih. Jika kita mengaku ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, kita seharusnya mendekatkan kepada orang-orang yang sedang remuk jiwanya. Karena disitulah Tuhan berada. So the bottom line today, mission is not just spreading the word. It's about living the world. And let's be human. Jangan menjadi seorang Kristen yang sok malaikat. Tuhan memilih kita karena kita manusia. Kita manusia untuk menjangkau manusia, untuk menjadi manusia yang otentik. Be 100% human. Seperti Yesus mau mengorbankan dirinya datang ke dunia untuk kita dengan menjadi 100% manusia. When we restore our definition of mission, it will restore our connection with people around us. Akan merestorasi konektivitas kita dengan orang lain. Dan dengan anugerah Tuhan, banyak orang akan direstorasi. Ketika kita merestorasi definisi misi kita, banyak orang akan merasakan kasih Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk merenungkan, coba kita ingat 1 orang, 2 orang di hidup kita. Adakah at least 1-2 orang yang sedang membutuhkan kasih Tuhan? Pelukan Tuhan.
kedamaian dari Tuhan. Dan sudahkah kita menjadi sahabat mereka? Sudahkah kita memberikan kasih yang mereka longing for it, yang mereka harap-harapkan? Sudahkah kita menjadi sarana bagi Tuhan untuk menyalurkan kasih itu? Hari ini saya ingin kita menjadikan orang-orang tersebut menjadi tujuan misi kita. Misi untuk membawa damai sejahtera bagi orang tersebut. Channel of blessings and God's mercy and kindness. Finally, I believe that restoration will also happen to us. Ketika kita menghidupi misi itu menjadi media Tuhan untuk restore people in need. Orang-orang di sekitar kita. Living, connecting. Terutama bagi mereka yang sedang menjerit. We will also be restored. Our lives, our relations with God and the people around us. Dan kiranya Tuhan itu selalu menghidupkan spirit of mission ini untuk hidup di dalam Dia. To live in Him, by Him, and for Him. Dan kiranya Tuhan itu selalu memberkati kita dengan kasih-Nya dan kemurahan hati-Nya. Mari kita renungkan. Tuhan, hidup kita sangat sibuk. Kami berusaha mencapai cita-cita kami, mencapai tangga karir, mencapai keluarga yang sukses, berusaha mencapai kekayaan yang lebih dan lebih lagi. Dalam kekristenan kami berusaha menjadi orang Kristen yang lebih baik lagi. Tapi kadang kami lupa Tuhan, bahwa ketika kami merasa naik, kami sering lupa dan merasa bahwa orang-orang di sekitar kami adalah orang yang lebih rendah. Hari ini Tuhan kami belajar bahwa misi itu bukanlah sekedar mengucapkan firman. Tapi misi itu adalah dari keteladanan hidup kami, dari action dan tindakan kami. Bahwa ketika kami ingin mendekatkan kepadamu, kami justru harus mendekatkan diri kepada orang-orang yang remuk jiwanya. Orang yang longing for you. Tuhan berikan kami hikmat, berikan reminder bagi kami, ingatkan kami Tuhan bahwa our spirituality is not better than others. Semua masing-masing punya bagiannya, semua orang beragam dan tolong kami untuk mau duduk diam, mendengarkan. Untuk sadar bahwa kami pun bisa belajar dari orang-orang yang sedang Tuhan restorasi. Dan bahwa pada akhirnya kami juga berdoa agar Tuhan menolong supaya kami pun direstorasi Tuhan. Dalam spiritual journey kami kepada Tuhan, kiranya kami sadar Tuhan, bahwa Engkaulah satu-satunya yang harus dipermuliakan. Kau satu-satunya yang mampu merestorasi kami, bukan kami. We're not the hero, you are the hero, you are the creator. You are our mighty God. Dan kiranya Tuhan apabila ada teman-teman di sini yang sedang merasakan loneliness, sedang merasa menjerit, sedang merasa kesakitan, sedang punya penyakit atau sedang merasakan keberatnya hidup Tuhan. Tuhan, hari ini saya ingin berdoa bagi saudara-saudara yang tempat ini. Kiranya Tuhan memberikan your comfort, your mercy, and your love. Damai sejahtera Tuhan dalam hati mereka. Biarlah mereka tidak takut Tuhan menjalani semua dan menghadapi semua kesulitan dalam hidup ini. Berikan kekuatan Tuhan dan berikan keyakinan. Bukan hidup ini tidak akan ada masalah, tapi Tuhan akan membantu kami semua dalam menjalani setiap permasalahan yang kami lalui. Dan jadikan kami Tuhan misi-misi-Mu. Misi yang hidup.
misi yang menjadi lemah ketika orang di sekitar kami lemah. Misi yang ingin mendengarkan, misi yang menangis, misi yang memeluk orang-orang yang membutuhkan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan atas kesempatan pada hari ini. Kiranya Tuhan terus menyertai jemaat yang berada di tempat ini. Kemuliaan hanya bagi Padamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur.